warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Syakira Zahra Widy, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 5. Kalau kakak? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Fatia Ulfa dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam semester 5 Kak. Baik, tujuan Kak Fatia kesini untuk apa ya? Jadi tujuan saya datang ke sini itu untuk menyelesaikan masalah saya. Baik. Sebelumnya Kak Fatia sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Kebetulan ini baru pertama kali saya melakukan sesi konseling Kak. Baik. Jadi Kak Fatia baru pertama kali ya melakukan sesi konseling. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu bantuan profesional yang diberikan kepada konselor agar konseli mampu memecahkan masalahnya itu dia sendiri. Baik, apakah Kak Fatia mengerti? Ya Kak, saya mengerti. Baik, di dalam sesi konseling itu kan ada 3 asas. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jangan goyang-goyang. Jadi yang pertama itu kan ada asas kerahasiaan. Jadi di mana semua informasi atau masalah yang kakak ceritakan kepada saya itu tidak bocor atau hanya saya dan Kak Fatia saja yang mengetahuinya. Kalau asas sukarela itu di mana ada Kak Fatia datang ke sini atas sukarela atau tidak ada paksaan dari orang lain. Dan kalau asas keterbukaan itu Kak Fatia itu harus bisa terbuka sama saya dalam hal apapun itu. Baik, apakah Kak Fatia mengerti? Ya Kak, saya mengerti. Baik, di dalam sesi konseling itu kan terdapat dibatasi oleh waktu ya Kak. Kalau untuk individu itu kan 30 sampai 45 menit. Apakah Kak Fatia mengerti? Mengerti Kak. Mengerti. Jadi Kak Fatia datang ke sini kan ingin menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan boleh Kak Fatia ceritakan masalah Kak Fatia itu seperti apa? Jadi kan begini Kak, saya tuh mempunyai masalah yang dimana tuh saya tuh merasa gitu dikucilkan dan dijauhi oleh teman-teman saya gitu Kak. Mereka tuh seperti itu, apa ya, mereka menjauhi saya tuh secara halus, jadi itu tuh tanpa saya sadari gitu Kak. Jadi menjauhinya itu seperti apa ya Kak? Gini Kak, mereka tuh menjauhi saya tuh seperti mereka tidak mengajak saya bermain bersama atau berkumpul bersama gitu, cuek kepada saya. Yang tadinya itu mereka tuh selalu perhatian dan selalu peduli, entah kenapa mereka sekarang menjauhi saya Kak. Apakah Kak Fatia itu melakukan hal yang tanpa Kak Fatia sadari itu membuat kakak dijauhi oleh teman-teman kakak? Tidak Kak, saya tidak berbuat hal yang membuat mereka menjauhi saya. Mereka selalu bermain tuh sama gitu tanpa mengajak saya gitu, gitu kan. Bahkan mereka juga sering membuat status, tapi mereka memprivasi saya Kak, jadi saya tidak bisa melihat status tersebut. Bagaimana Kak Fatia tahu kalau Kak Fatia ini diprivasi oleh teman-teman kakak? Jadi tuh saya mengetahui semua itu Kak dari teman saya yang lain Kak. Dia memberitahu saya. Awalnya dia tuh menanyakan, kok kamu ini sih nggak main bareng lagi sama mereka gitu kan. Kayak mereka kayaknya sering ya buat apa main bareng gitu, terus sering buat status juga gitu Kak. Jadi kayak apa ya, mereka tuh selalu ini membuat foto bersama gitu tanpa mengajak saya gitu Kak. Jadi Kak Fatia ini mengetahuinya dari teman kakak gitu ya, teman yang lain ya. Dan selanjutnya bagaimana reaksi kakak setelah mengetahui teman-teman kakak itu seperti itu? Ya tentunya saya merasa sangat terkejut Kak, karena selama ini saya tidak mengetahui jika ternyata teman-teman saya ini sering itu berkumpul bersama gitu kan, main bersama, juga membuat status tanpa saya lihat gitu Kak. Dan saya juga tidak berpikir kenapa sih mereka bisa melakukan hal tersebut kepada saya. Jadi terus bagaimana perasaan kakak setelah mengetahui ternyata teman kakak itu sudah melakukan hal yang nggak kakak sukai gitu? Ya tentunya tuh saya tuh merasa sangat kecewa ya Kak,
karena tuh saya tuh tidak mengetahui gitu kan gimana letak kesalahan saya sehingga mereka tuh bisa seperti itu gitu kan. Tapi seharusnya tuh kalaupun saya ada salah atau kesalahan tuh kayak mereka tuh harusnya bilang gitu kan, ngasih tahu saya gitu kan secara langsung gitu kan, tanpa harus berbuat seperti itu di belakang saya gitu kan. Eh, saya tuh juga saya menanyakan gitu loh, sebenarnya saya tuh salah apa sih sama kalian gitu kan. Tapi jawaban mereka itu mengatakan tuh tetap saya itu tidak memiliki kesalahan apapun gitu kan. Nah dari situlah itu yang membuat saya sangat sedih gitu kak, kenapa mereka seperti itu kalau saya tidak memiliki kesalahan. Setelah mendengar masalah kakak, mungkin saya bisa mengerti bahwa perasaan kakak itu gimana ya kak ya. Nah, terus saya akan menggunakan teknik kontrak perilaku itu untuk mengatasi masalah kakak yang sedang kakak hadapi. Itu nanti kontraknya itu antara saya sebagai konselor dan kakak sebagai klien, itu dimana kontrak ini akan ditandatangani oleh saya dan kakak. Apakah Kak Fatia mengerti? Mengerti kak. Baik. Apakah sebelumnya Kak Fatia sudah mengetahui apa itu teknik kontrak perilaku? Belum kak. Belum. Saya jelaskan ya. Jadi teknik kontrak perilaku itu adalah perjanjian antara dua orang atau lebih seperti kakak dan saya itu sebagai konselor untuk mengubah perilaku kakak dengan cara tertentu. Teknik ini merupakan salah satu teknik konseling behavioral yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku. Bagaimana? Apakah Kak Fatia mengerti? Ya kak, saya mengerti. Jadi teknik kontrak perilaku adalah perjanjian antara dua orang lebih atau seperti kakak dan saya itu sebagai konselor untuk mengubah perilaku kakak dengan cara tertentu. Ya. Dan menerima hadiah jika perilaku tersebut tercapai. Teknik ini merupakan salah satu teknik konseling behavioral yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku. Apakah Kak Fatia mengerti? Ya kak, saya mengerti. Baik, saya akan memberikan kertas untuk kakak menulis apa saja kontrak yang akan berlaku untuk kakak agar dapat mengubah perilaku agar menjadi lebih baik lagi. Baik, yang pertama kakak tulis dulu nama. Terus prodi, di situ kelasnya. Terus sudah kan? Terus sekarang kakak tulis apa yang akan kakak lakukan agar mengubah perilaku kakak menjadi lebih baik lagi. Saya beri waktu 3-5 menit ya kak. Baik. Baik, sudah ya kak. Baik, tadi kan Kak Fatia sudah nulis ya apa saja yang akan Kak Fatia lakukan agar menjadi lebih baik lagi. Jadi yang pertama itu Kak Fatia harus menjauhi teman Kak Fatia ya. Terus saya juga harus lebih pintar lagi dalam memilih teman. Terus ada juga saya akan lebih mementingkan diri saya sendiri. Dan juga saya tidak akan berperilaku sama seperti yang mereka lakukan kepada Kak Fatia ya. Baik, setelah Kak Fatia sudah menulis ini, baik, sekarang saya dan Kak Fatia harus tanda tangan ya sebagai perjanjian kontrak perilaku ini.
saya ingin bertanya Kak, jika misalkan saya tidak berhasil melakukan kontak itu bagaimana ya Kak? Ya, kalau begitu tentu saya akan memberikan sanksi yang akan diberikan kepada Kak Fatia jika Kak Fatia ses- tidak melakukan sesuai apa yang sudah Kak Fatia tulis, seperti teguran lisan atau hukuman yang tidak memberatkan Kak Fatia gitu. Tetapi jika Kak Fatia berhasil, saya akan memberikan reward gitu atau hadiah yang saya berikan kepada Kak Fatia sebagai apresiasi kecil gitu Ya, kepada Kak Fatia. saya tidak melakukan ribet juga Kak. Yang penting saya berhasil melakukan kontak tadi yang bisa membuat perilaku saya gitu Kak menjadi lebih baik lagi. Baiklah, tadi kan kita sudah melakukan sesi konseling ya. Iya Kak. Sekarang apa saja yang sudah Kak Fatia dapatkan dari awal sampai akhir ini dan bisa dijelaskan Kak? Tadi kan di awal kan Kakak mengatakan kayak pengertian konseling itu apa. Nah, dalam konseling juga ada asasnya tadi, ada 3 asas. Yang pertama asas keterbukaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas kerahasiaan, benar Kak? Iya. Dan juga tadi Kakak juga sudah menjelaskan waktunya itu 30 sampai 45 menit ya Kak. Iya. Nah, tadi juga Kakak menjelaskan juga untuk mengatasi masalah saya itu menggunakan teknik kontrak pelaku. Nah, dalam kontrak pelaku itu ada tiga teknik juga, seperti pertama reward, terus yang kedua punishment, yang ketiga reinforcement. Segitu aja sih Kak yang saya tahu. Ya, baik. Jika Kak Fatia sudah mengerti dan baiklah, jika Kak Fatia sudah mengerti apa saja yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, sekarang apakah ada yang ingin Kak Fatia sampaikan lagi? Cukup Kak, sekian aja yang saya sampaikan gitu, nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Ya, baiklah, saya cukupkan ya sesi konseling kali ini. Jika ada kesempatan lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Ya, makasih juga.